Setelah sempat sepi untuk beberapa saat, kini kasus korupsi proyek pengadaan tempat cuci tangan atau wastafel dan sanitasi untuk SMA, SMK, dan SLB se-Aceh yang bersumber dari APBA 2020 kembali mencuat. Ini sejalan dengan penetapan tersangka baru oleh penyidik di Treskrimsus Polda Aceh yaitu SMY. Penetapan ini memang tak begitu mengejutkan, sebab sebelumnya penyidik pernah mengatakan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. Penegasan tadi diungkapkan di Reskrimsus Polda Aceh kala itu Kombes Pol Winardi pada akhir Desember 2024. Dalam waktu dekat bakal ada tersangka baru di kasus ini, ujar Winardi. Hasilnya benar saja, satu orang yang menjadi tersangka pada proyek senilai 43,7 miliar tersebut adalah SMY. Sumber modusaceh.co di Dinas Pendidikan Aceh dan Polda Aceh menyebut bahwa SMY itu adalah Syifaq Muhammad Yus, putra mantan Ketua DPR Aceh Muhammad Yus. Selanjutnya, di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Zul Hirdestrian yang dikonfirmasi modusaceh.co melalui pesan singkat atau WhatsApp, Rabu 3 September 2025 membenarkan jika SMY yang juga adik Kausar Muhammad Yus telah ditetapkan sebagai tersangka. Zulhir bilang yang bersangkutan sudah menjadi tersangka dan dipanggil penyidik pada 1 September 2025. Namun, ia tak dapat hadir lantaran ada kegiatan di Jakarta. Secara terpisah, Kasubdit Tipikor Kompol Mahliadi menerangkan, SMY ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 April 2025 lalu. Selanjutnya, penyidik Polda Aceh memberikan surat panggilan untuk Syifaq pada 26 Agustus 2025. Isinya, meminta Syifaq untuk dapat hadir pada 1 September 2025 dan diperiksa sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan tidak dapat hadir dan memohon penundaan secara tertulis karena masih ada kegiatan lain, ucap Mahliadi. Lantas, apa peran Syifaq Muhammad Yus dalam kasus tersebut? Dalam persidangan dengan terdakwa Rahmat Fitri dan kawan-kawan saat itu, Jaksa Penuntut Umum mengungkap ada 30 nama pengelola paket pada kasus pengadaan wastafel Dinas Pendidikan Aceh atau Distrik Aceh tahun anggaran 2020. Informasi ini disampaikan JPU Ferry pada sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi tersebut di Pengadilan Negeri atau PN Tipikor Banda Aceh, Jumat 20 September 2024. Dalam fakta persidangan, JPU mengatakan bahwa anggaran pengadaan wastafel untuk SLBN atau SMAN dan SMKN di seluruh Aceh mencapai 43 miliar. Pengadaan tersebut terdiri dari 390 paket. Saat virus COVID-19 sedang mewabah di dunia, Indonesia serta Aceh. Lalu, JPU merincikan dan ternyata paket terbanyak dikelola oleh Syifaq Muhammad Yus, yaitu sebanyak 159 paket. Disusul Muhammad alias Cekmat, 67 paket, Tenarsyad 38 paket, Rida Mafdul 20 paket, sementara 25 orang lainnya mengerjakan 10 paket ke bawah. Jaksa menyebut 30 orang tadi bertemu dengan terdakwa Rahmat Fitri, saksi Tenara Setia selaku sekretaris dinas, terdakwa Zulfahmi dan terdakwa Muklis, termasuk dengan saksi Syahrul selaku PNS di Distrik Aceh, saksi T. Syahrizal, saksi Ainul, dan saksi Irwan selaku staf keuangan Distrik Aceh pada Juli 2020. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyepakati jatah atau porsi masing-masing paket kegiatan yang akan dikerjakan. Selanjutnya, agar proses berjalan langsung dapat dilakukan, pejabat pengadaan barang dan jasa yaitu Muklis memberi saran agar mereka mencari 219 perusahaan yang akan digunakan atau dipinjam dalam proses pengadaan langsung tersebut. Lantas, apa kata Syifaq terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Aceh? Sejauh ini memang belum ada keterangan resmi dari yang bersangkutan. Dan akankah dua mantan anggota DPR Aceh yang diduga juga menikmati proyek tadi jadi tersangka? Kita tunggu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.